Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, baru-baru ini ada sebuah informasi bahwa Houthi yang ada di Yaman ini menolak untuk berhubungan dengan keluarga Alawi, dan informasi ini dimuat di RMI NU Banten dengan berjudul Houthi dan penolakan nasab beberapa Hashimiyin, pemurnian keturunan atau pelunasan dendam. Dan ini diupload di RMI NU Banten, diinformasikan di RMI NU Banten pada tanggal 1 Agustus 2025, 2 hari yang lalu. Dikatakan bahwa kelompok Houthi baru-baru ini telah meninjau ulang nasab beberapa keluarga Hashimiyah di Yaman. Lalu mereka menolak hubungan beberapa di antaranya, seperti keluarga Ba'alawi, keluarga An-Nahari, dan keluarga Al-Ahdar dengan Ahlul Bait. Apa kriterianya? Memang ada ras Alawi dan keturunan Hashimiyah, tapi secara ilmiah tidak bisa dibedakan. Ras murni adalah mitos. Demikianlah yang dibuktikan oleh biologi molekuler terkait dengan Bani Israel dan kelompok-kelompok ras modern lainnya yang mengklaim masih murni. Secara praktis tidak mungkin seseorang dari antara jutaan manusia yang hidup 1400 tahun yang lalu memiliki keturunan yang bahkan mewakili 1 berbanding 1000 dari keturunan mereka yang hidup hari ini. Secara historis, penyandaran nasab kepada Ahlul Bait seperti halnya dengan keturunan Israel merupakan praktek yang umum dan diterima oleh mereka yang bersangkutan dengan tujuan religius, politik, sosial, dan ekonomi yang dapat dipahami. Hal ini telah terjadi sepanjang sejarah Islam terkait dengan kaum Hashimiyin di Yaman dan di tempat-tempat lain sebagai fenomena yang kadang-kadang dihadapi dengan penolakan oleh sebagian kalangan Hashimiyin. Dalam periode tertentu dan di sebagian negeri, dalam mengantar kitabnya Anak-anak Imam di Mesir dan Syam, Ibnu Toba Al-Hasan yang wafat pada tahun sekitar 199 Hijriah menyebutkan bahwa ia menulisnya atas permintaan beberapa Sayyid Syarif yang memintanya menyusun kitab tentang Ahlul Bait karena banyaknya orang yang mengaku memiliki nasab tersebut. Tidak ada bukti bahwa ia berhasil menjalankan tugas itu dengan standar tradisionalnya sendiri yang tidak memiliki kelompok Houthi juga. Karena mereka pun tidak memiliki standar yang lebih objektif atau yang lebih bebas dari motif kepentingan pribadi. Pertanyaan yang lebih masuk akal dalam konteks ini adalah mengapa kelompok Houthi mengambil tindakan ini terhadap beberapa keluarga Hashimiyah saat ini juga. Mengapa mereka tidak melakukannya saat perang Sadah atau pada awal intervensi militer negara-negara Teluk Yaman? Tidak diragukan lagi bahwa tindakan ini bukan bertujuan untuk memperbaiki keturunan Alawi atau menyucikan kolam genetik keturunan Hashimiyah dari kotoran dan parasit. Houthi itu sendiri adalah entitas parasit terhadap agama, terhadap politik, dan terhadap garis keturunan. Pasti ada faktor politik dan sosial dan tentu saja dendam modern atau historis yang mendasari keputusan ini. Bagaimanapun juga, kelompok Houthi ini kini adalah penguasa. Urusan telah berada di tangan mereka. Perang bagi mereka hampir selesai
dan sekaranglah waktunya untuk bersaing, memperebutkan rampasan, dan melunasi dendam-dendam kelompok yang masih tertunda. Dan ini adalah terjemahan penjelasan dari Dr. Shadiq El-Qadhi yang sebenarnya adalah berbahasa Arab. Lebih lengkapnya baca di RMI NU Banten dengan judul Houthi dan Penolakan Nasab Beberapa Hasyimiyin, Pemurnian Keturunan atau Pelunasan Dendam. Dan insya Allah linknya nanti akan saya tampilkan di deskripsi video saya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.